Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan karunia berkah hidup di dunia dan di akhirat, senantiasa diberikan ketenangan lahir dan batin, dan mudah-mudahan selalu bahagia hingga selamanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang ada 7 tingkatan nafsu atau tingkatan jiwa manusia, di mana tingkatan-tingkatan ini dari tingkatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi, mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan dan juga pengalaman sehingga kita dapat memperbaiki kita mencapai derajat jiwa yang tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Samsi ayat 7 dan 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhami kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Sebagaimana kita kutip di dalam kitab Qatrul Ghais, yang artinya cahaya iman, yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, bahwa manusia memiliki 7 tingkatan jiwa atau tingkatan nafsu pada dirinya. Yang pertama yaitu nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Nafsu amarah adalah nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan, kepada kemaksiatan, dan juga kepada kerusakan atau kezaliman. Nafsu ini memiliki sebuah ciri. Salah satunya adalah tabiat yang sombong, takabur, iri dengki, tamak dan rakus, berbuat zahil, kikir atau pelit, serta berbuat syirik dan juga suka marah. Mudah-mudahan tabiat nafsu amarah ini bisa kita hindari. Lalu yang kedua, dalam 7 tingkatan nafsu manusia, yang kedua adalah nafsu lawamah, yaitu nafsu yang condong kepada keburukan atau nafsu yang terlalu mengikuti syahwatnya, seperti nafsu seks atau nafsu hayawan, seperti mendekati jinah dan berbuat jinah, lalai dari beribadah, lupa dari zikir kepada Allah, sukanya berbohong, menipu, mencela orang lain, ujub, ria, gibah, dan memfitnah. Mudah-mudahan nafsu yang condong kepada keburukan bisa kita hindari. Lalu yang ketiga, tingkatan nafsu manusia adalah nafsu mulhamah, yaitu nafsu yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau nafsu yang condong kepada kebaikan. Dan ciri sifatnya adalah biasanya memiliki sifat yang sabar, murah hati, rendah hati, senang bertobat, merasa cukup atau qanaah, bertanggung jawab serta amanah. Nah, nafsu mulhamah ini adalah nafsu orang-orang yang soleh yang diberikan kecondongan untuk berbuat baik. Lalu yang keempat, tingkatan nafsu manusia yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Ini adalah nafsu orang-orang beriman, yaitu nafsu yang tenang, yang sudah bersih dari kotoran-kotoran hati, yang bersih dari sifat-sifat tercela, dan sudah berganti menjadi sifat-sifat terpuji, seperti memiliki sopan dan santun, akhlak mulia, bersikap dermawan, senang bersyukur, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat mutmainnah adalah orang-orang yang beriman. Susah senang rasanya sama, sama-sama bersyukur kepada Allah, sama-sama taat kepada Allah.
Lalu yang kelima, tingkatan nafsu manusia adalah nafsu radiyah, yaitu nafsu yang sudah ridho kepada Allah, ridho kepada qada-qadarnya Allah, dan taat hanya kepada Allah. Biasanya nafsu radiyah ini memiliki sebuah sifat mulia seperti juhud, waro atau meninggalkan sesuatu yang subhat, beribadah dan bekerja hanya kepada Allah tanpa pamrih dan juga hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, tingkatan nafsu manusia adalah nafsu mardiyah, yaitu nafsu yang sudah ridho kepada Allah lalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu yang hanya ingin raih cintanya Allah, kemudian diterima cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mencapai tingkat derajat nafsu mardiyah biasanya memiliki sifat tabiat yang terpuji, memiliki akhlak yang mulia, penuh cinta dan kasih sayang, bersikap lemah lembut, mudah memaafkan, suka membalas keburukan dengan kebaikan, dan meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mencapai derajat nafsu mardiyah. Nafsu radiyah dan mardiyah ini adalah nafsu orang-orang yang muttaqin, yang untuk mencapai derajat kewalian atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, tingkatan nafsu manusia adalah nafsu kamilah, yaitu nafsu yang telah sempurna dari sifat-sifat yang mulia atau sifat-sifat yang terpuji, yang telah memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi memiliki sebuah ilmu yakin, ilmu ainul yakin, dan juga hakul yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya, hidupnya hanya sibuk mencari ridho Allah, mencari cinta Allah, dan mengagungkan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan derajat yang tertinggi, derajat nafsu kamilah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.